Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, kembali lagi bersama Ustazah Novi di pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Nah, materi pembelajaran hari ini yaitu tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami cara upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita lihat video pembelajaran hari ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya hewan dan tumbuhan itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai manfaat yang diberikan oleh tumbuhan seperti bahan makanan, obat-obatan, dan masih banyak yang lainnya. Makanya, keberadaan manusia itu sangat bergantung pada hewan dan tumbuhan. Jadi, tujuan untuk kita melestarikan makhluk hidup antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tumbuhan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan manusia. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Adanya hewan dan tumbuhan memiliki peran yang sangat penting antara lain. 1. Sebagai sumber ilmu pengetahuan. 2. Bermanfaat untuk sumber pangan. Karena kita manusia biasanya sehari-hari yaitu memakan tumbuhan, baik itu padi atau buah-buahan, umbi-umbian, dan masih banyak yang lain. Jadi, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita. Yang ketiga adalah bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Oleh sebab itu, setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar hewan tidak punah dengan cara 1. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan, di mana pemerintah membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang terancam punah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk menekan penurunan populasi hewan-hewan langka akibat perburuan. Tujuannya apa? Agar orang jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Mana yang kita ketahui bahwa setiap orang yang melanggar maka mempunyai konsekuensi tersendiri, di antaranya dengan dipenjara. Nah, lalu kita akan melihat cara yang kedua. Cara yang kedua adalah penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran ini dibuat untuk menyelamatkan hewan langka yang sudah terancam punah. Penangkaran juga dikhususkan untuk upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungannya. Selain itu, diperlakukan perbanyakan dengan cara melakukan budidaya agar tidak cepat punah. Jadi, penangkaran yang tadi disebutkan untuk menyelamatkan hewan agar terus hidup, kemudian pembudidayaan dilakukan untuk memperbanyak hewan tersebut agar tidak punah. Nah, contoh penangkaran adalah yang pertama ada penangkaran orang hutan, baru penangkaran komodo, dan penangkaran rusa. Nah, itulah contoh penangkaran dengan tujuan agar hewan-hewan tersebut tidak sampai punah sehingga terus-menerus terjaga keberlangsungan hidupnya. Nah, lalu contoh pembudidayaan. Yang pertama ada budidaya tambak ikan, baru budidaya tanaman kantong semar.
Nah, yang ketiga, perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, apa ya itu ex situ dan in situ? Ex situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Lalu, in situ adalah perlindungan hewan dan tumbuhan langka di dalam habitat aslinya. Contohnya, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Sekarang Ustazah mempunyai tabel hewan yang terancam punah. Nah, hewan-hewannya adalah ada gajah Sumatera, komodo, badak, jalak Bali, harimau Sumatera, dan orang hutan. Nah, berikut adalah gambar-gambar hewan-hewan yang terancam punah. Dan ini adalah tabel tumbuhan yang terancam punah. Di antaranya adalah ada bunga bangkai raksasa, bunga rafflesia, anggrek hitam, anggrek larat, tembesu, dan ulin. Nah, berikut adalah gambar-gambar tumbuhan-tumbuhan yang terancam punah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, dapat kita tarik kesimpulan yaitu dalam upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. 2, dengan cara penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga adalah dengan cara perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat paham dan mengerti dengan apa yang Ustazah jelaskan. Tugas hari ini, silakan Ananda mengerjakan di buku latihan dengan rapi. Nah, soal yang pertama, tuliskan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dapat dilakukan agar hewan tidak punah. Yang kedua, tuliskan pengertian perlindungan ex situ beserta contohnya. Yang ketiga, tuliskan pengertian perlindungan in situ beserta contohnya. Yang keempat, tuliskan nama-nama hewan yang terancam punah. Yang kelima, tuliskan nama-nama tumbuhan yang terancam punah. Itulah tugas Ananda hari ini. Ustazah harapkan Ananda bisa mengerjakannya dengan teliti dan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.